Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tekno Info Bisnis, channel yang membahas seputar informasi teknologi dan bisnis. Di video ini, saya akan melanjutkan kembali pembahasan tentang sistem helpdesk, atau yang juga dikenal dengan helpdesk ticketing system yang sudah dibahas di video sebelumnya. Oke, bagaimana proses bisnis dalam sistem helpdesk? Proses bisnis dalam sistem helpdesk mencakup serangkaian langkah dan tugas yang dirancang untuk mengelola permintaan bantuan, melaporkan masalah, dan memberikan dukungan teknis kepada pelanggan atau pengguna internal. Berikut ini adalah gambaran umum tentang proses bisnis dalam sistem helpdesk. Yang pertama adalah pengajuan permintaan bantuan atau masalah. Proses dimulai ketika pelanggan eksternal atau pengguna internal mengalami masalah atau membutuhkan bantuan teknis. Mereka mengajukan permintaan bantuan melalui berbagai saluran seperti email, web, atau formulir online atau melalui telepon. Kemudian yang kedua ada pembuatan tiket. Permintaan bantuan atau masalah yang masuk dikonversi menjadi tiket bantuan dalam sistem helpdesk. Tiket ini berisi informasi tentang masalah, kategori, dan detail kontak pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah klasifikasi dan prioritisasi. Tiket bantuan yang masuk dikelompokkan dan diprioritaskan berdasarkan jenis masalah, urgensi, atau dampak pada pengguna. Proses ini membantu dalam mengatur prioritas penanganan tiket. Yang keempat ada penugasan tiket. Tiket bantuan yang telah diprioritaskan kemudian diberikan kepada anggota tim dukungan yang paling sesuai dengan keahlian mereka untuk menangani masalah tersebut. Yang kelima ada penanganan tiket. Tim dukungan mulai menangani tiket bantuan yang telah ditugaskan. Mereka berkomunikasi dengan pelanggan atau pengguna untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah dan mulai mencari solusi. Kemudian yang keenam adalah kolaborasi dan pengetahuan bersama. Dalam beberapa kasus, tiket memerlukan kolaborasi antara anggota tim dukungan atau referensi ke basis pengetahuan untuk mencari solusi yang tepat. Kemudian yang ketujuh adalah penyelesaian tiket. Tim dukungan bekerja untuk menyelesaikan masalah dan memberikan solusi kepada pelanggan atau pengguna. Mereka mengkomunikasikan solusi dan mengonfirmasi bahwa masalah telah terselesaikan. Kemudian yang kedelapan adalah penutupan tiket. Setelah masalah telah diselesaikan, tiket bantuan ditandai sebagai selesai dalam sistem helpdesk. Pelanggan atau pengguna diberitahu tentang penyelesaian dan meminta mereka untuk memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka. Kemudian yang kesembilan adalah pemantauan dan pelaporan. Selama seluruh proses, sistem helpdesk secara otomatis memantau status tiket, memberikan pengingat untuk batas waktu tertentu, dan menyediakan pelaporan yang membantu tim dukungan dan manajemen memahami kinerja dukungan dan tren permintaan bantuan. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah evaluasi dan perbaikan. Manajemen menggunakan data dan analitik dari sistem helpdesk untuk mengevaluasi kinerja dukungan dan mengidentifikasi area untuk perbaikan atau peningkatan layanan pelanggan. Nah, proses bisnis dalam sistem helpdesk ini adalah siklus berkelanjutan yang terus berulang untuk memberikan dukungan pelanggan yang optimal dan memastikan solusi cepat atas masalah yang muncul. Dengan menggunakan sistem helpdesk yang efisien, organisasi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan mereka. Kemudian apa saja komponen dari sistem helpdesk? Komponen sistem helpdesk mencakup berbagai elemen dan fungsionalitas yang bekerja bersama untuk menyediakan layanan dukungan pelanggan yang efisien. Berikut ini adalah beberapa komponen utama dari sistem helpdesk. Yang pertama adalah tiket bantuan. Tiket bantuan adalah entitas yang mencatat permintaan bantuan, masalah, atau pertanyaan dari pelanggan atau pengguna internal. Setiap tiket memiliki nomor unik dan berisi informasi tentang masalah yang dilaporkan, pelanggan terkait, prioritas, status, dan komentar terkini. Komponen selanjutnya adalah basis data. Basis data adalah tempat di mana semua informasi terkait tiket bantuan, pelanggan, tim dukungan, dan konfigurasi lainnya disimpan secara terstruktur. Basis data ini memungkinkan aplikasi untuk mengelola,
menyimpan, dan mengambil data yang relevan dengan cepat. Komponen selanjutnya adalah antar muka pengguna atau user interface. Ini adalah bagian dari aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna, baik itu pelanggan eksternal atau pengguna internal. Antar muka pengguna dapat berupa aplikasi web, aplikasi seluler, atau antar muka berbasis teks melalui email atau chat. Komponen selanjutnya adalah manajemen tiket. Komponen ini mengatur proses manajemen tiket termasuk penerimaan tiket, pengelompokan, dan prioritisasi berdasarkan jenis masalah, tingkat urgensi, atau dampak pada pengguna. Komponen berikutnya adalah basis pengetahuan. Basis pengetahuan adalah komponen yang menyimpan artikel panduan atau FAQ yang memberikan solusi untuk masalah yang sering muncul. Pengguna dapat mencari jawaban di basis pengetahuan sebelum mengajukan tiket bantuan. Kemudian komponen selanjutnya adalah kolaborasi dan pesan internal. Komponen kolaborasi memungkinkan anggota tim dukungan untuk berkomunikasi secara internal, berbagi informasi, atau berdiskusi mengenai tiket bantuan tertentu. Selanjutnya ada integrasi dengan sistem lain. Aplikasi helpdesk dapat diintegrasikan dengan sistem lain dalam organisasi, seperti sistem manajemen konten, sistem manajemen relasi pelanggan, atau alat monitoring. Komponen berikutnya adalah pelaporan dan analitik. Komponen pelaporan dan analitik menyediakan data tentang kinerja dukungan, tren permintaan bantuan, waktu penyelesaian tiket, dan lainnya. Informasi ini membantu dalam evaluasi kinerja dan identifikasi area perbaikan. Berikutnya adalah notifikasi dan pemberitahuan. Aplikasi Helpdesk dapat mengirimkan notifikasi dan pemberitahuan secara otomatis ke pelanggan atau pengguna internal tentang perubahan status tiket atau pembaruan lainnya. Komponen selanjutnya adalah layanan web dan API. Beberapa aplikasi helpdesk menyediakan layanan web dan API untuk integrasi dengan aplikasi atau layanan pihak ketiga. Komponen yang berikutnya adalah keamanan dan hak akses. Komponen keamanan mengatur hak akses dan izin pengguna untuk memastikan data pelanggan dan informasi sensitif hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Nah, komponen-komponen ini bekerja bersama untuk menciptakan sistem helpdesk yang responsif, efisien, dan memberikan dukungan pelanggan yang optimal. Oke, selanjutnya apa saja jenis-jenis dari aplikasi helpdesk? Ada beberapa jenis aplikasi helpdesk yang dapat digunakan oleh organisasi, dan pilihan ini tergantung pada kebutuhan, skala, dan anggaran organisasi. Berikut ini adalah beberapa jenis aplikasi helpdesk yang umum digunakan. Yang pertama adalah aplikasi helpdesk yang on-premise. Ini adalah aplikasi helpdesk yang diinstal dan dijalankan di server fisik organisasi. Aplikasi ini memberikan kontrol penuh atas sistem dan data, tetapi memerlukan biaya untuk pengelolaan server, pemeliharaan, dan keamanan. Kemudian yang berikutnya adalah aplikasi helpdesk berbasis cloud. Aplikasi helpdesk berbasis cloud dihosting di infrastruktur cloud oleh penyedia layanan. Ini membebaskan organisasi dari perawatan infrastruktur fisik dan memberikan akses mudah dari mana saja dengan koneksi internet. Model ini cenderung lebih hemat biaya dan mudah diimplementasikan. Kemudian yang selanjutnya ada aplikasi helpdesk terpadu atau all-in-one. Beberapa aplikasi helpdesk menyediakan fitur terpadu yang mencakup dukungan pelanggan, manajemen proyek, manajemen tugas, basis pengetahuan, dan lebih banyak lagi. Aplikasi ini cocok untuk organisasi yang ingin menggabungkan beberapa fitur dalam satu platform. Jenis selanjutnya adalah aplikasi helpdesk fokus tertentu. Ada juga aplikasi helpdesk yang berfokus pada bidang tertentu atau industri khusus. Misalnya ada aplikasi helpdesk khusus untuk layanan teknis dukungan IT, manajemen layanan pelanggan, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah aplikasi helpdesk yang terbuka atau open source. Aplikasi helpdesk sumber terbuka adalah solusi yang dikembangkan oleh komunitas dan dapat diakses oleh siapa saja. Ini memberikan fleksibilitas dan kebebasan untuk menyesuaikan dan memodifikasi sistem sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Kemudian jenis selanjutnya adalah aplikasi helpdesk perusahaan. Aplikasi helpdesk perusahaan adalah solusi yang lebih canggih dan mendukung penggunaan oleh organisasi dengan skala besar dan kompleksitas tinggi. Biasanya, aplikasi ini menyediakan dukungan layanan lanjutan dan fitur keamanan yang lebih tinggi. Kemudian jenis selanjutnya adalah aplikasi helpdesk self-service. Beberapa aplikasi helpdesk menawarkan modul self-service, di mana pelanggan atau pengguna internal dapat mencari solusi sendiri melalui basis pengetahuan, forum, atau panduan yang telah tersedia sebelum membuat tiket bantuan. Pilihan aplikasi helpdesk yang tepat akan tergantung pada kebutuhan unit organisasi, anggaran, serta tingkat dukungan dan keamanan yang diperlukan. Penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan uji coba aplikasi sebelum memutuskan untuk menerapkannya dalam lingkungan organisasi. Selanjutnya kita bahas contoh aplikasi helpdesk. Berikut ini adalah beberapa contoh aplikasi helpdesk yang populer dan sering digunakan oleh organisasi. Yang pertama ada Zendesk. Zendesk adalah salah satu aplikasi helpdesk terkemuka yang menyediakan berbagai fitur untuk mengelola permintaan bantuan, melacak tiket, dan memberikan dukungan pelanggan secara efisien. Zendesk juga menyediakan basis pengetahuan, analitik, dan fitur manajemen yang kuat. Kemudian yang berikutnya adalah Jira Service Management. Jira Service Management, sebelumnya dikenal sebagai Jira Service Desk, adalah aplikasi helpdesk yang dirancang untuk mendukung manajemen layanan TI dan dukungan teknis. Ini adalah bagian dari platform Jira yang lebih luas dari Atlassian. Kemudian contoh selanjutnya adalah Zoho Desk. Zoho Desk adalah aplikasi helpdesk dari Zoho yang dirancang untuk memberikan dukungan pelanggan yang efisien dengan fitur berbasis pengetahuan, analitik, dan manajemen tiket. Setiap aplikasi helpdesk memiliki fitur dan keunggulan yang berbeda, dan pemilihannya tergantung pada kebutuhan dan preferensi organisasi. Penting untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis Anda dan menguji beberapa opsi sebelum memutuskan aplikasi helpdesk yang paling sesuai untuk organisasi Anda. Nah, selain contoh-contoh tadi, ada juga aplikasi helpdesk yang dibuat sendiri yang bersifat customized. Keuntungan menggunakan aplikasi model ini adalah dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, baik secara fitur atau fungsi, dan dapat terus dikembangkan seiring dengan kemajuan atau perubahan organisasi. Oke, demikian tadi pembahasan mengenai sistem helpdesk atau helpdesk ticketing system. Semoga bermanfaat. Selamat bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.